Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, selesai menyaksikan film horor terbaru Indonesia lagi. Ini judulnya agak unik, yaitu Para Betina Pengikut Iblis. Udah dari judulnya tuh udah terbayang-bayang tuh gimana sih para betina-betina ini jadi pengikut iblis tuh gimana gitu ya. Nah, itu yang buat gue penasaran untuk menyaksikan film ini. Tapi ada satu hal yang benar-benar gue pengen nonton film ini daripada nonton film Indonesia lain adalah 21 plusnya guys. Film ini lulus sensor di 21 plus. Jarang banget film-film Indonesia yang lolos di 21 plus. Ini juga merupakan film kedua dari Falcon Black setelah Bayi Ajaib. Dan sekarang mereka menelurkan film Para Betina Pengikut Iblis ini. Sutradaranya adalah Rako Priyanto dan diperankan oleh Mawar De Jong. Itu yang cukup unik juga. Mawar De Jong ini memerankan si Sumi, salah satu pengikut iblis juga para betinanya. Kemudian ada Sari yang diperankan oleh Hanggini yang juga merupakan debutnya di film horor kayaknya ya. Kemudian juga ada Sarah Fajira, si Susana era sekarang menurut gue sebagai Asi di film ini. Dan tiga orang ini tuh punya cerita berbeda untuk sampai satu tujuan di akhir filmnya, dimana punya konflik masing-masing. Sebenarnya di awal mereka tidak terikat, tapi ujung-ujungnya di akhir film mereka dipertemukan. Dan itu agak sedikit membuat kita penasaran nanti gimana film keduanya. Nah, di video kali ini kita akan sedikit menceritakan sinopsis singkat di film ini, di mana latar belakang Sumi, Sari, Asi itu benar-benar menarik sebenarnya untuk diikuti, digali lebih dalam lagi, di mana Sumi ini dari wanita yang penurut dengan ayahnya, tiba-tiba menjadi sangat sadis sampai membantai-bantai ke sana sini, membunuh, nyuri mayat. Nah, itu kan agak unik, seorang Mawar De Jong gitu yang cantik, jelita, anggun, lu harus diperlihatkan dia itu nyayat-nyayat mayat, nggorok-nggorok mayat gitu ya, langsung memotong-motong kaki. Itu kan jarang banget ngelihat sosok Mawar De Jong beradegan kayak gitu. Itu sih salah satu yang benar-benar membuat gue penasaran. Kemudian juga Hanggini di sini dia berperan sebagai wanita yang sudah tobat lah menjadi dukun yang sakti di eranya. Tiba-tiba gejolaknya ini muncul lagi setelah adiknya meninggal dengan pembunuh yang sangat misterius. Akhirnya dia buka lagi lembaran baru untuk membaca mantra-mantra pakai bahasa Jawa-Jawa yang agak menyeramkan itu. Tiba-tiba dia berubah jadi dukun yang sakti dan membantai orang-orang di balik semua itu. Dan yang terakhir ada karakter Asih yang ternyata punya latar belakang menarik di masa mudanya yang sangat hot ya di film ini. Dan ketiganya ini masih terhubung dengan satu iblis yang diperankan oleh Adipati Dolken. Dan yap, di sini selanjutnya kalian jarang-jarang juga akan melihat sosok Adipati Dolken jadi iblis yang mengesalkan sebenarnya ya. Dan sekarang gue akan komentar gimana pendapat gue setelah menyaksikan film ini. Enggak yang hahaha menertawakan film ini kayak orang-orang di sebelah gitu ya. Menurut gue film ini masih bisa dinikmati, bisa banget, malah nggak yang hahaha nggak layak nggak gitu. Karena film ini tuh butuh effort dan sebagainya, dan gue memandangnya dari sisi ke 21 plusnya guys. Ini memang film yang segmented, jujur. Dari lulus sensornya aja tuh udah 21 plus. Artinya Falcon Black ini di awal-awal peneluran filmnya tuh bukan yang bener-bener cari duit banget gitu ya kalau gue lihat ya. Karena kalau orang cari duit film horor biasanya semua umur, PG-13 gitu ya, PG-16 dan sebagainya gitu ya. Itu tipe-tipe film horor yang cari cuan gitu. Tapi untuk Falcon Black dengan 21 plus ini dia tuh kayaknya mau tampil berbeda dengan film-film horor lainnya. Dan gue lihat juga dari pengemasan posternya aja tuh beda dengan film-film lain. Kalau film-film horor lain tuh lebih masih berkutat dengan zona nyaman, dengan font-font mengerikan, warna merah-merah gitu ya. Nah, Betina Iblis ini memang masih ada merah-merahnya. Para betina ini tapi fontnya tuh ada kebiru-biruan, ke abu-abuan. Itu menurut gue cukup berani, ini agak berbeda dengan film lain. Setelah gue nonton film ini, dari pembuka filmnya aja tuh udah serem, udah dijelaskan kalau wah ini tuh film untuk dewasa, bukan anak-anak gitu ya. Dari awal film tuh kita udah ngelihat gimana bapaknya si Sumi ini diamputasi sama sang dokter pakai gesek sampai muncrat-muncrat darahnya ke muka. Itu udah gore parah gitu. Dari awal tuh udah nih, ini film dewasa aja, yang bocil-bocil out, pergi gitu ya. Dan memang gue akui bahwa dalam mendevelop karakter, pengembangan karakternya gimana, cut to cut-nya tuh memang agak sedikit kasar. Itu merupakan kritik gue untuk Falcon. Mungkin Mas Rako Priyanto mungkin agak lebih dikembangin lagi gitu ya. Dan gimana chemistry antar karakter memang agak perlu dikembangin lagi.
Tapi secara keseluruhan Para Betina Pengikut Iblis ini masih sangat layak untuk ditonton di bioskop dan kalian nikmati, khusus untuk 21 tahun ke atas, karena jujur di setiap manusia itu biasanya ada sisi gelap masing-masing di kalian. Nah, sisi gelap ini biasanya membutuhkan sebuah kepuasan, dan kalau kalian itu punya sisi gelap pasti ya sebenarnya manusia. Film ini dengan kesadisannya, dengan kegorannya itu mampu memuaskan sisi gelap kalian yang tidak bisa kalian lakukan di dunia nyata. Kalian akan berfantasi di film ini, dan menurut gue itu baik banget buat teman-teman yang mungkin gini loh kalau bunuh orang kayak gini, jangan jadi kayak self reminder gitu ya. Dan nggak kayak review-review di luar sana yang ngomong film ini ini lelucon lawak. Menurut gue film ini berani tampil beda, sama kayak kasus Bayi Ajaib di tahun jadul-jadul zaman dulu. Mereka kan banyak film-film horor tuh yang ngangkat tentang klinik lah, pocong lah. Kalau itu kan udah basic gitu ya, kita benar-benar takut gitu. Pocong tuh emang ada di sekitar kita ya. Nah, tiba-tiba muncul si Bayi Ajaib zaman dulu yang dari hantu dari orang luar gitu, nggak ada sisi seramnya, tapi ada kengerian tuh di level yang berbeda. Nah, ternyata gue kalau ngelihat Falcon Black tuh pengen ngambil sisi-sisi unik gitu ya. Kayak mereka ini pengen keluar jalur, nggak mau terjebak ke dunia nyaman. Dan jadilah mereka membuat film yang anti mainstream, yang menurut gue untuk yang menikmati film ini adalah segmented sekali lagi. Dan termasuk gue orang yang menikmati film ini karena menjual kesadisannya itu. Gue suka dengan film-film yang berani. Sejauh ini antara 3 atau 5 tahun ke belakang belum ada film yang sesadis ini di Indonesia, seberani ini. Gue gak tahu ya, Pintu Terlarang dan sebagainya itu cukup sadis, tapi film ini percayalah jauh lebih sadis lagi. Yang lebih menarik lagi, yang membuat adegan sadis ini itu sosok Mawar De Jong, Han Gini, Sarah Fajira. Kalian bayangkan 3 wanita-wanita betina yang cantik jelita ini dipaksa untuk memainkan film yang segor ini. Itu adalah sebuah ide yang menurut gue sangat masuk akal gitu. Kemudian juga dengan hadirnya karakter baru yang gak mainstream ono-ono aja, yang itu-itu aja, menurut gue adalah langkah yang berani keluar dari zona nyaman. Dan gue sangat optimis dengan Falcon Black ini ya, karena mereka itu pengen berani keluar jalur. Memang pada awalnya gue yakin nggak diterima semua orang, banyak yang mencemooh bla bla. Bahkan kalian yang belum nonton, kalian berani mencemooh. Gimana hati nurani kalian gitu? Kalau kalian belum nonton, kalian udah bilang jelek, berdasarkan review orang. Tonton dulu. Ini kalian pasti punya sisi gelap, sisi kegelapan kalian yang berbeda-beda. Tonton dulu, gue yakin kalian akan menikmati. Meskipun gue akui bahwa ada beberapa plot hole yang paling mengganggu gue di sini adalah soal freezer. Ini semua orang kayaknya ngeganggu, karena sejak hadirnya freezer ini gue jadi bertanya-tanya, kemana listriknya, dari mana dia dapat listrik? Apakah freezer ini dari tenaganya dari tata surya gitu ya? Dengan latar film yang kita juga belum jelas latar filmnya tahun berapa, yang kalau gue dengar ini antara 1950-an ke atas gitu, karena udah ada motor, ada freezer, wajar gitu ya. Tapi dengan orang yang mengandalkan obor, pengapian, pencahayaannya dari api, dari alam, dengan rumah yang dari bambu biasa, tiba-tiba ada freezer, itu agak gimana ya, sesuatu yang sangat nyentrik. Gue nggak tahu apakah Mas Rako Priyanto ini sengaja menaruh freezer ini untuk memberikan plot hole yang berbeda di film selanjutnya. Gue nggak tahu, tapi memang agak sedikit aneh gitu ya, karena sepanjang film gue jadi terganggu loh, freezer. Karena freezer ini nggak cuma sekedar pajangan doang, karena jadi tempat penyimpan beberapa mutilasi dari filmnya nanti kan. Dan kita jadi wah, gimana listriknya, apakah dari tanah gitu ya. Nah, ini tuh masukan untuk Mas Rako Priyanto dan juga tim mungkin ya, untuk kita udah mulai pintar gitu ya, dan harus dijelaskan ini. Kayaknya kesempatan mereka menjelaskan adalah di film kedua nanti, dan gue tunggu banget gitu ya. Dan semoga karakter development, chemistry dari antar karakter lebih diperjelas lagi, dan gue optimis dengan part keduanya. Ini adalah film Para Betina Pengikut Iblis ini baru permulaan, jadi mereka ini agak kayak tergopoh-gopoh pengembangan karakter, menyatukan karakter yang jadi satu. Tapi pada ujung-ujungnya gue yakin di part 2 akan sukses dan sempurna. Tetap optimis, menurut gue jangan berhenti di sini aja, karena ada beberapa yang ngebully itu justru gue makin penasaran dengan filmnya. Jujur, kalau kalian pengen menilai sendiri film ini, silakan lihat, dan gue
sangat memuji dari segi kesadisannya, berani banget. Dan film ini yang gue butuhkan, nggak yang mulu-mulu semua umur, yang PG-13 lah bla 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 gitu ya. Ini adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan ngomongin soal acting, semuanya berakting sangat baik, terutama dari segi acting dari Mawar De Jong. Jarang banget ngelihat Mawar De Jong kayak gini, gue sangat suka dengan kesadisannya gitu ya. Dan ini kayak berasa ngelihat film Joker gitu ya, karena sadisnya tuh aneh gitu, kayak oh ini orang gila gitu ya. Para betina ini emang bener-bener pengikut iblis gitu ya, gila gitu ya, dengan acting yang kayak gini absurd tapi punya daya sisi menarik berbeda yang bisa dirasakan beberapa penonton aja gitu ya. Kemudian juga dari Sarah Fajira sebagai Asi masih agak misterius, tampaknya nanti di film kedua akan dilanjutkan karakter ini, pengembangan karakter ini, semoga saja. Kemudian juga untuk Hang Gini, ini yang utama adalah dia kan baru debut di film horor yang pertama ini, tiba-tiba ucuk-ucuk langsung sadis kayak gini. Dan menurut gue langkah yang baik untuk Hang Gini gitu ya. Dan untuk scoring, meskipun nggak terlalu yang wah-wah banget, tapi mendukung cerita dengan sangat baik. Yang sedikit mengganggu mungkin yang tadi Freezer, dan juga mungkin terlalu sering muncul si Adipati Dolken sebagai iblis, mungkin agak sedikit over gitu ya. Jadi agak lebih baik tuh nggak terlalu banyak kayak di film ini. Tapi secara keseluruhan gue sangat menikmati film ini. Dan yap, di akhir review gue memberikan skor untuk film ini adalah 7 dari 10. Semoga ke depan Mas Rako Priyanto dan juga tim lebih mengembangkan lagi, karena gue yakin bahwa film ini adalah awal dari hal yang lebih gila lagi di part keduanya guys. So buat teman-teman yang belum nonton, coba nonton dulu karena ini mampu memuaskan kesadisan sisi gelap kalian masing-masing guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.